Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tepat pada saat ini, formasi komunikasi di samping Han Li tiba-tiba menyala, dan sosok humanoid merah muncul. Itu tidak lain adalah Taois Huyan. Daois Li, cepat berkumpul di Pulau Laut Beringin, kata sosok merah tua itu. Pulau Laut Beringin. Senior, mungkinkah pintu masuk ke kediaman abadi Netherfrost benar-benar berada di bawah Pulau Bulan Merah? Han Li sedikit terkejut. Pulau ini adalah tempat dia berkumpul untuk misi pertamanya dengan aliansi Anika. Oh, sepertinya kamu juga sudah melihat berita yang beredar di dalam aliansi. Ada kemungkinan 70 hingga 80% bahwa ini benar. Cepat dan temui kami, desak Taois Huyan dengan sikap tidak berkomitmen. Baiklah, aku akan segera ke sana. Han Li mengangguk sebelum membuat segel tangan untuk mengakhiri komunikasi. Dia kemudian menyimpan platformasi komunikasi sebelum terbang ke laut. Sesaat kemudian, seberkas cahaya biru melesat keluar dari laut, berputar sekali di udara sebelum dengan cepat terbang ke arah tertentu. Di permukaan wilayah Laut Black Queen, orang-orang istana Changliu berdiri di atas kapal terbang besar berwarna biru yang terbang dengan cepat ke depan. Pulau Bulan Merah. Lokasi pulau ini tidak jauh atau dekat dengan pusat wilayah Laut Black Queen. Sangat mudah untuk diabaikan. Luo Qinghai berdiri di haluan kapal dan bergumam sambil berpikir. Di depannya ada layar cahaya biru kecil. Itu padat dengan pulau-pulau yang tersebar di Laut Biru. Ada beberapa orang berdiri di belakangnya. Selain seorang pria parubaya dengan mahkota berbulu, ada 3 orang lainnya. Salah satunya adalah seorang sarjana berwajah pucat berusia 20-an atau 30-an. Dia memegang kipas bulu biru di tangannya dan terlihat agak halus. Ada juga seorang lelaki tua yang tampak serius dengan janggut hitam. Dia menundukkan kepalanya seolah melihat kakinya. Dia tampak agak pendiam dan tidak komunikatif. Orang terakhir adalah seorang pria yang memakai topi bambu. Pinggiran topi ditarik ke bawah sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Seseorang hanya bisa samar-samar melihat bahwa dia adalah seorang pria. Lengan orang ini telah dipotong di bagian bahu. Yang lainnya, termasuk Nan Kemeng dan pria berjanggut, berdiri sedikit lebih jauh. Tuan Asgard, saya telah pergi untuk menyelidiki Pulau Bulan Merah sebelumnya. Pada saat itu, saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkin kami ceroboh, kata cendekiawan berwajah pucat dengan menyalahkan diri sendiri. Jika itu benar-benar batasan yang dibuat oleh Istana Abadi Dingin Utara, metode biasa pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Ini bukan salahmu, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membocorkan informasi ini, intuisi saya memberi tahu saya bahwa itu pasti benar. Xiao Jinhan melambaikan tangannya dan berkata perlahan. Tuan Asgard, maksudmu, sarjana berwajah pucat itu sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Pria tua berjanggut hitam yang menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya. Meski ekspresinya masih khusyuk dan hening, matanya tampak memiliki semangat tambahan. Bahkan topi bambu yang dikenakan pria bertopi bambu itu sedikit bergetar. Ketika Nan Kemeng dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Jinhan, wajah mereka berseri-seri. Xiao Jinhan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk. Kapal terbang biru bersinar terang, dan kecepatannya meningkat. Itu berubah menjadi hantu biru besar saat melaju ke depan. Di langit di atas laut angin hitam, sekelompok sosok berjubah abu-abu berdiri tak bergerak di udara. Itu adalah Sekte Fuling. Kakak senior, apakah menurut Anda informasi ini benar? Pria bermata satu memandang Feng Tiandu dan bertanya. Pasti ada alasan untuk rumor tak berdasar ini. Begitu banyak dari Anda yang tidak dapat menemukan petunjuk apapun sejauh ini. Anda mungkin juga mencoba semua yang Anda bisa, kata Feng Tiandu tanpa ekspresi.
Kakak senior benar. Tapi sekali lagi, pintu masuk ke istana surgawi kali ini agak aneh. Pria bermata satu itu tersenyum canggung. Tanpa menunggu pria bermata satu itu menyelesaikan kalimatnya, Feng Tiandu mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Awan hitam muncul dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Embusan angin dingin bertiup dan membawa semua orang pergi, menghilang ke cakrawala. Di sebuah pulau yang rimbun, seorang wanita berjubah perak melayang di udara. Itu adalah Kuling. Dia mengenakan topeng hijau di wajahnya. Cahaya hijau terang bersinar dari topeng, membentuk layar hijau. Kuling menatap layar hijau dengan senyuman di matanya. Pada saat ini, bola cahaya putih muncul di langit yang jauh dan terbang dengan cepat. Kuling menoleh dan melihat ke arah itu. Dia melepas topeng hijau di wajahnya dan menyimpannya. Cahaya putih mendarat di pulau itu dan berkedip 2 kali sebelum menghilang, menampakkan sekelompok orang dengan lelaki tua berwajah persegi itu. Ada beberapa orang lebih banyak dari sebelumnya. Pria tua berwajah persegi itu maju 2 langkah dan berkata dengan penuh semangat, "Rekan Taois, pernahkah Anda mendengar desas-desus bahwa pintu masuk ke istana surgawi telah muncul di bawah Pulau Bulan Merah?" Pria tua berwajah persegi itu mengangguk dan berkata, "Aku sudah tahu. Berita ini telah menyebabkan keributan besar di aliansi Anika." Pria tua berwajah persegi itu tanpa sadar merendahkan suaranya dan bertanya, "Apakah menurutmu berita ini dapat dipercaya?" Ada banyak orang di aliansi Anika yang meragukan berita ini, tapi tidak banyak orang yang bisa memberikan bukti nyata untuk membantah berita ini. Sepertinya ada kemungkinan itu benar. Tapi terlepas dari apakah berita ini benar atau tidak, tentu saja kita harus pergi ke Pulau Bulan Merah untuk melihatnya. Kuling berkata tanpa komitmen. Sepertinya ini satu-satunya cara. Pria tua berwajah persegi itu mengangguk sambil berpikir. Hanya saja saya tidak tahu banyak tentang Pulau Bulan Merah ini. Keluarga Sue Anda dulunya adalah kekuatan lokal di Laut Angin Hitam ini. Tuan Sue-san seharusnya tahu sesuatu tentang pulau ini, bukan? Kuling bertanya. Rekan Taois, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Pulau Bulan Merah tidak terlalu terkenal di Laut Angin Hitam, dan keluarga Sue pindah dari Laut Angin Hitam puluhan ribu tahun yang lalu, jadi saya tidak tahu banyak. Saya hanya mendengar bahwa Tuan Pulau dari Pulau Bulan Merah adalah Dewa Bumi yang cukup terkenal dengan kultivasi yang baik. Belakangan, karena suatu alasan, orang ini terbunuh, dan Pulau Bulan Merah telah ditinggalkan. Sampai sekarang, tidak ada yang mengelolanya. Pria tua berwajah persegi itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku mengerti." Mata Kuling sedikit menyipit, menunjukkan ekspresi serius. "Karena kita telah memutuskan untuk pergi, ayo pergi secepat mungkin. Jika berita ini benar, jangan biarkan kekuatan lain yang memimpin." Pria tua berwajah persegi itu menunggu sebentar, tetapi Kuling masih diam, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas. "Oke, kalau begitu ayo pergi." Mata Kuling berkilat, dan dia mengumpulkan pikirannya. Pria tua berwajah persegi itu sangat gembira. Dia berbalik dan melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya putih yang menyelimuti keluarga Sue. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati punggung lelaki tua itu, dan dia merasakan hawa dingin di perut bagian bawahnya, diikuti dengan rasa sakit yang tajam. Semua kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan dia melihat ke bawah. Kepala ular putih setebal mangkuk mencuat dari perutnya, menahan orang putih di mulutnya. Fitur wajah orang itu persis sama dengan orang tua itu. Mata lelaki tua berwajah persegi itu membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Meskipun tidak ada banyak cahaya di tubuhnya, dia mengenakan spirit armor yang pas. Itu adalah harta karun yang telah dia habiskan selama ratusan ribu tahun untuk disempurnakan, tetapi di depan ular ini, itu seperti selembar kertas. Ada kilatan cahaya putih jauh di dalam mulut ular putih itu,
dan nyala api putih terbang keluar dan mengenai Nas Chansol. Nas Chansol orang tua itu segera dibekukan oleh kristal es putih. Ular putih itu membuka mulutnya dan menelan Nas Chansol orang tua itu bersama dengan kristal es. Kemudian, tubuhnya menyusut dan tiba-tiba melesat ke belakang. Pria tua berwajah persegi itu mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya ditarik ke belakang oleh ular putih itu. Di belakangnya, wajah Kuling dingin, dan ada ular putih yang melilit tubuhnya. Mata ular yang panjang dan sipit itu sangat dingin, dan dia menjentikkan lidahnya, mengeluarkan suara mendesis. "Oh tidak, wanita gila, apa yang kamu lakukan?" Patriark leluhur. Serangkaian perubahan ini terjadi secepat kilat, dan keluarga Sue baru saja bereaksi. Melihat leluhur-leluhur mereka telah direncanakan untuk dilawan, mereka segera berteriak dan menerkam. Harta karun roh dari berbagai warna tiba-tiba mengalir keluar, membentuk semburan besar cahaya roh, dan bergegas menuju Kuling. Tampaknya orang-orang ini telah dipersiapkan untuk ini. Kuling mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Bola cahaya keemasan terbang keluar, dan berubah menjadi cacing emas raksasa yang panjangnya puluhan kaki, menghalangi semburan harta karun roh. Kenapa pria tua berwajah persegi itu menatap Kuling, dan kekuatannya dengan cepat menghilang, tetapi dia masih berjuang untuk berbicara. "Saya mengundang keluarga Sue karena saya tidak terbiasa dengan laut angin hitam, dan saya membutuhkan mata-mata yang cocok. Sekarang pintu masuk ke kediaman abadi telah muncul, tentu saja Anda sudah tidak butuhkan." Kuling berkata dengan acuh tak acuh, dan menjentikkan jarinya. Suara embusan terdengar dari antara alis lelaki tua berwajah persegi itu, dan sebuah lubang berdarah muncul dari udara tipis. Matanya redup, dan dia jatuh ke tanah. Kuling mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Serangkaian harta karun roh membombardir tubuh kumbang emas, memicu serangkaian ledakan keras. Cahaya menyala dengan liar, tetapi semua harta karun roh dengan mudah dipantulkan, dan tidak ada satupun tanda putih di tubuh kumbang. Namun, setelah dibombardir oleh Spirit Treasures beberapa kali, mata kumbang emas itu berkilat karena marah, dan dia mengayunkan kedua cakar depannya. Dua lampu kristal terbang keluar, dan menebas dua harta karun roh. Dengan suara lembut, kedua harta karun roh dengan mudah terpotong menjadi dua oleh lampu kristal, dan cahayanya memudar saat jatuh ke tanah. Keluarga Sue melihat pemandangan ini, dan mereka semua tercengang. "Jangan bodoh. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Cepat bubar dan kabur. Jika ada di antara kita yang bisa melarikan diri, kita akan membalasnya." Pria berwajah panjang itu meraung, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali harta karun rohnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, dan dia terbang ke arah tertentu. Orang-orang lainnya sepertinya terbangun dari mimpi, dan mereka semua berbalik untuk melarikan diri. "Mengapa pergi ketika kamu sudah di sini? Kalian semua, tetaplah." Kuling mencibir, dan menunjuk dengan satu jari. Dua cakar depan kumbang emas bersinar dengan cahaya keemasan, dan melambai lagi. Dua cahaya kristal tebal, panjangnya lebih dari selusin kaki, ditembakkan, dan mengeluarkan suara mendengung. Kedua cahaya kristal itu bergetar dengan lembut, dan berubah menjadi selusin cahaya kristal yang lebih kecil, dan menebas anggota keluarga Sue. Cahaya kristal sangat cepat, dan dalam sekejap, muncul di belakang anggota keluarga Sue. Huff, huff. Di depan cahaya kristal, harta karun roh anggota keluarga Sue dengan mudah dipotong-potong seperti kertas. Dalam serangkaian jeritan yang menyedihkan, tubuh anggota keluarga Sue dan harta karun roh berubah menjadi cahaya, dan menghilang tanpa jejak. Kuling tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, cahaya perak melilit tubuh pria tua berwajah persegi itu, dan dia dibawa ke arahnya. Darah dan ki kultivator Dewa Emas berlimpah, dan dia adalah makanan yang baik. "Jangan khawatir,
yang terbaik belum datang. Wanita itu memandangi mayat itu, mengangguk, dan menyimpannya. Kemudian dia menoleh ke kumbang emas, dan tersenyum. Beberapa hari kemudian, di Pulau Haibanyan, seberkas cahaya biru dengan cepat melesat melintasi langit dan mendarat di atas pulau. Cahaya memudar untuk mengungkapkan sosok seorang pria tinggi dan kokoh. Pria itu adalah Han Li. Namun, dia telah mengubah penampilannya menjadi pria paruh baya biasa dengan kulit gelap. Sosoknya melayang tanpa bergerak di udara saat cahaya biru berkedip dari matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Pada saat ini, suara mendengung datang dari suatu tempat di pulau itu dan layar cahaya biru berbentuk telur muncul. Kemudian, dengan suara berderak, celah yang cukup besar untuk dilewati satu orang muncul di layar cahaya. Apakah Tianyu ada di sini? Masuklah. Sebelum Han Li bisa melakukan apapun, sebuah suara terdengar. Alis Han Li berkedut dan tubuhnya turun, terbang ke layar cahaya biru dalam sekejap. Pembukaan kemudian menghilang dengan sekejap, dan layar cahaya biru juga menghilang. Ruang di bawah layar cahaya tidak besar. Itu adalah area setengah bola yang hanya berukuran 300 meter. Suhu di dalam cukup tinggi, dan sepertinya agak panas. Han Li masuk dan sedikit terkejut. Ada sekelompok kultivator asing yang berkumpul di sini yang tidak dia kenali. Namun, salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut hitam yang sedang berbicara dengan orang lain. Dia saat ini menatapnya dengan senyum di wajahnya. Di samping pria tua itu berdiri seorang wanita cantik berbaju kuning. Han Li berpikir sejenak dan mengenali keduanya tidak lain adalah Taois Huyan dan Yun Ni. Seperti dia, keduanya juga mengubah penampilannya. Han Li menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku tertunda dalam perjalanan ke sini dan membuat paman guru menunggu lama. Aku benar-benar minta maaf." Dia melihat ke belakang keduanya. Di belakang Taois Huyan dan Yun Ni berdiri 9 kultivator berpakaian seperti pendeta. Orang-orang ini semua mengenakan jubah Taois merah menyala dengan pola gagak api yang seperti hidup yang disulam. Sepertinya mereka berasal dari sekte yang sama. Tubuh mereka memancarkan semburan kekuatan spiritual atribut api yang kuat. 3 orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut merah, seorang lelaki tinggi setengah telanjang, dan seorang wanita parubaya yang cantik berusia 40-an. Aura mereka bertiga sangat luas dan panjang. Meskipun auranya tidak bisa dibandingkan dengan Taois Huyan dan Yun Ni, jelas bahwa mereka semua adalah kultivator tahap Dewa Emas. Hanya saja kultivasi orang tua itu sedikit lebih tinggi dari 2 lainnya. Ayo, Tianyu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah rekan Taois dari Sekte Api Sejati dari Benua Awan Kuno. Kali ini, mereka akan pergi bersama kami ke Netherfrost Celestial Mansion untuk mencari peluang. Ini adalah Master Sekte Suyangzi, dan keduanya adalah Tetua Zhen Yun dan Tetua Lulan. Rekan-rekan Taois, Tianyu adalah junior kita. Dia cukup waspada dan memiliki kekuatan yang layak, jadi dia seharusnya bisa memainkan beberapa peran di kediaman abadi. Taois Huyan memperkenalkan sambil tertawa kecil. Jadi 3 senior dari Sekte Api Sejati. Rekan Taois, aku Gu Tianyu. Senang bertemu denganmu. Mata Han Li berkilat, dan senyum muncul di wajahnya saat dia menggenggam tangannya. Dia tahu nama Sekte Api Sejati. Sekte ini terletak di sudut terpencil benua awan kuno. Itu adalah salah satu kekuatan utama kedua setelah jalur naga api. Itu sangat bagus dalam atribut api kemampuan ilahi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, anggota sekte jarang berpindah-pindah di luar. Mereka tampaknya cukup rendah hati dalam menangani masalah, jadi seluruh sekte itu tidak terkenal. Faktanya, sebelum jalur naga api mengalami perubahan besar, sebagian besar kekuatan di benua awan kuno, besar dan kecil, sebenarnya melekat pada jalur naga api. Ada juga perselisihan di antara mereka dari waktu ke waktu,
tetapi selama itu tidak melewati batas, jalur naga api secara alami tidak akan mengganggu dan senang melihatnya terjadi. Meskipun Hanli tidak mengetahui secara spesifik jalur naga api saat ini, dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia bisa sedikit banyak menebak beberapa situasi saat ini di benua awan kuno. Jika dikatakan bahwa, ketika pohon tumbang, monyet berpencar, itu tidak akan terlalu jauh. Sekarang Taois Huyan ini tiba-tiba mengundang sekte ini untuk bepergian bersama mereka, ada kecurigaan bahwa dia berusaha menutupinya. Generasi yang lebih muda benar-benar melampaui yang lebih tua. Daois Gu, saat ini, kami masih belum tahu di mana pintu masuk rumah abadi. Bukankah terlalu tidak sabar untuk membicarakan apa yang akan terjadi setelah memasuki rumah abadi? Su Yangzi hanya mengangguk sedikit pada Hanli, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata demikian. Di sisi lain, Gao Zhuangqiang, Han Zhenyun, dan kecantikan Parubaya Lulan hanya melirik Hanli tanpa komitmen. Jelas, mereka tidak terlalu peduli dengan Hanli yang bukan Dewa Emas. Sebagai tanggapan, Hanli hanya tersenyum tipis dan tidak peduli. Dia berjalan di belakang keduanya dan berdiri diam. Sebenarnya, aku yakin kalian bertiga sudah tahu tentang berita di Aliansi Anika. Meskipun itu mungkin bukan pintu masuk ke rumah abadi, setidaknya ada beberapa petunjuk. Daois Huyan tersenyum tipis. Kalian berdua secara tidak sengaja mendapatkan peta harta karun, dan bersedia berbagi kuota untuk memasuki rumah abadi dengan sekte api sejati kami. Ini menunjukkan kepercayaan Anda pada sekte kami, dan kami sangat berterima kasih. Hanya saja kami telah mencari begitu lama dan hampir menjungkirbalikkan seluruh area Laut Blackwing, tetapi kami belum menemukan apapun. Berita ini aneh, dan saya khawatir sebagian besar palsu, kata Su Yangzi dengan cemberut. Taois Su Yang, kamu salah. Karena kita sudah mencari begitu lama tanpa hasil, sekarang berita ini telah muncul, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, kita harus pergi ke Pulau Bulan Merah untuk menyelidiki, kata Yunni tiba-tiba. Maafkan saya karena terus terang. Meskipun berita ini telah menyebabkan kegemparan di Aliansi Anika, lagi pula, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mungkin seseorang sengaja membocorkannya, dan dengan demikian membuat jebakan di Pulau Bulan Merah, dalam sebuah mencoba untuk membunuh mereka yang pergi. Jika kita pergi, bukankah kita akan masuk ke dalam perangkap? Kata Zhen Yun sambil menggelengkan kepalanya. Iya, aku khawatir itu adalah jebakan yang dibuat oleh Istana Abadi Dingin Utara. Lebih baik berhati-hati, kata kecantikan setengah baya Lulan dengan cemberut. Kalian bertiga, rumah abadi Netherfrost hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun. Terutama terakhir kali, seseorang menemukan bahwa mungkin ada dunia yang berbeda di dalamnya, dan kemungkinan besar ada pil Taiyi yang sangat membantu untuk menerobos ke alam Taiyi. Jika tidak, mengapa berbagai kekuatan, termasuk Istana Abadi Dingin Utara, memobilisasi begitu banyak orang kali ini? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saat ini, apakah kalian bertiga benar-benar ingin mundur? Taois Huyan berkata dengan cemberut. Ini, tidak begitu, tapi masalah ini harus dipertimbangkan panjang lebar, dan semuanya harus dilakukan dengan stabilitas, kata Su Yangzi dengan sedikit perubahan ekspresi. Dua lainnya tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, tetapi keraguan di mata mereka masih ada. Melihat ini, Hanli sedikit mengernyit. Para kultivator langit emas dari Sekte Api Sejati ini mungkin tertarik dengan harta karun di rumah abadi, tetapi dalam menghadapi situasi saat ini, mereka sedikit ragu dan tidak memiliki semangat untuk dibicarakan. Ini adalah karakter dari Master Sekte dan para tetua, jadi tidak heran jika sekte tersebut sebelumnya sangat rendah hati. Aku tahu bahwa kalian bertiga khawatir bahwa Istana Abadi Dingin Utara sangat kuat dan ambisius. Dengan hanya sedikit dari kita, bahkan jika kita memiliki 2 atau 3 kali lebih banyak orang,
jika kita bertemu dengan mereka, kita tetap tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun, sejak perubahan di Jalan Naga Obor, meskipun kekuatan Istana Abadi telah meningkat pesat, ia juga menghadapi banyak perlawanan dalam kegelapan. Sejauh yang saya tahu, semua kekuatan, termasuk Istana Changliu dan Sekte Fuling, sangat membenci Istana Abadi. Mereka tidak ingin berakhir seperti Jalan Naga Obor, apalagi kali ini, Istana Abadi diam-diam menyegel pintu masuk ke Immortal Mansion, yang bisa dikatakan telah memicu kemarahan publik. Saya yakin orang-orang dari pasukan lain pasti akan pergi ke Pulau Bulan Merah. Daois Huyan menghela nafas pelan dan berkata, "Jika berita ini benar, pintu masuk ke rumah abadi berada di bawah Pulau Bulan Merah. Ketika saatnya tiba, semua orang akan bergabung. Meskipun Istana Abadi sangat kuat, ia tidak dapat bersaing dengan semua orang, bukan? Bahkan jika ini adalah jebakan, itu tidak bisa menjebak kita semua, jadi tidak ada yang perlu ditakuti oleh kalian bertiga." Yunni segera menambahkan. "Jika kalian berdua mengatakannya, ada benarnya." Su Yangzi mengelus janggutnya, seolah dia tergerak oleh kata-kata itu. Zhen Yun dan Lu Lan juga saling memandang, dan mata mereka juga berfluktuasi. Lagi pula, mengesampingkan pil Taiyi yang legendaris di rumah abadi, hanya berbagai harta langka di rumah abadi yang belum pernah muncul di dunia benar-benar membuat mereka iri. Tidak banyak waktu sekarang, rekan Daois, kamu harus membuat keputusan secepat mungkin. Lagi pula, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana. Apakah Anda benar-benar rela membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang lain tanpa mendapatkan satu pun? Taois Huyan bertanya lagi. Cahaya berapi-api melintas di mata Su Yangzi. Tentu saja, kita tidak bisa gegabah. Kita harus bertindak dengan hati-hati dan memikirkan beberapa tindakan balasan, kata Taois Huyan dengan anggukan. Rencana Paman Guru sempurna. Kamu pasti sudah memikirkan solusinya, kan? Han Li melirik orang-orang dari Sekte Api Sejati dan berkata sambil tersenyum. Taois Huyan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan batasan di sekitarnya. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya, dan bola cahaya biru muncul dari udara tipis, berubah menjadi kereta terbang berwarna biru. Penampilannya cukup aneh, dengan kincir angin berbentuk salib di bagian depan dan belakang, berkedip dengan cahaya aneh dan memancarkan ki spiritual yang menindas. Itu menarik perhatian orang-orang dari Sekte Api Sejati, termasuk Su Yangzi. Kereta Kekaisaran Air ini adalah harta langka yang saya peroleh secara kebetulan di Netherfrost Immortal Mansion 10.000 tahun yang lalu. Ini memiliki efek penyembunyian yang sangat baik. Seharusnya jauh lebih aman untuk menggunakan kereta terbang ini, kata Daois Huyan. Han Li memandangi kereta terbang itu, dan hatinya juga tergerak. Kereta ini jelas disempurnakan dengan beberapa bahan spiritual khusus, termasuk banyak bahan spiritual atribut air yang langka, dan ditorehkan dengan pola spiritual kompleks dan misterius yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan fluktuasi hukum air yang sangat samar. Karena Heavy Water True Will, dia memiliki beberapa pemahaman tentang hukum air saat ini, dan dia samar-samar merasa bahwa hukum yang dipancarkan oleh kereta terbang harus serupa dengan aspek penyembunyian. Sosok Han Li bergerak, dan dia memimpin untuk terbang ke kereta terbang. Su Yangzi ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia tampaknya telah mengambil keputusan dan terbang ke kereta terbang. Saat dia bergerak, Penatua Zhen Yun, Penatua Lu Lan, dan 6 kultivator alam abadi sejati juga terbang ke kereta terbang satu demi satu. Taois Huyan dan Yunni tersenyum, dan mereka juga terbang ke kereta. Setelah yang pertama menstabilkan tubuhnya, dia melambaikan tangannya untuk merapal mantra, dan kereta terbang itu memancarkan cahaya biru, seperti kabut, menyelimuti seluruh kereta terbang.